beberapa dari rombongan-rombongan itu kan kemudian malah justru menimbulkan kerumunan, gitu. Pertanyaannya, masa kerumunan kita kawal gitu? Kadang-kadang ketika kita sudah dikawal sama petugas, justru mereka seolah-olah punya privilege sendiri gitu, yang kemudian menimbulkan antipati dari masyarakat. Gitu. Kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan pengawalan terhadap ambulan-ambulan seperti itu juga, mereka juga harus menghormati pengendara kendaraan lainnya gitu. Jangan arogan dan bahkan sampai mecah-mecahin spion dan segala macamnya gitu. Karena jangan sampai juga anggota ini diberi tilang tapi nggak digunakan, cuma buat nakut-nakutin aja gitu. Pak Sambodo, terima kasih banyak berkenan menerima kami dari Detikcom. Sama-sama, Mas. Ya, Pak Sambodo, ini maksud kedatangan kami, terutama mungkin kami mewakili perasaan masyarakat nih, publik. Kayaknya surprise betul dengan kebijakan yang Pak Sambodo keluarkan terkait soal pengawalan itu ya. Karena sebetulnya kami ini kejengkelan sebetulnya muncul ya. Apa sih kok dapat kayak masyarakat kelas apa ya, istimewa ya, dikawal-kawal begitu. Nah, latarnya apa Pak Sambodo mengeluarkan kebijakan pelarangan itu, Pak Sam? Iya, saya buka masalah nggak apa-apa ya? Boleh, oke. Ya. Baik, sebetulnya pengawalan itu kalau bagi Polri diperbolehkan dalam undang-undang. Artinya memang itu adalah salah satu kewenangan kami. Kalau di Undang-Undang Lalu Lintas itu pasal 134 dan 135 Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, kemudian ternyata dalam pelaksanaannya beberapa kali pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian itu kemudian malah menimbulkan kecemburuan sosial dan antipati dari masyarakat. Nah, itulah sebabnya makanya kemudian saya mengeluarkan kebijakan itu. Kebijakan itu kan sebetulnya sudah lama dikeluarkan, sesuai juga dengan program prioritas Kapolri yang baru, Pak Jenderal Sigit juga membuat Polri yang lebih humanis, kemudian ada transformasi baik dari bidang organisasi, pengawasan, pelayanan publik, dan operasional. Kemudian kami mengeluarkan kebijakan untuk melarang anggota kami di Telantas Polda Metro Jaya untuk melakukan pengawalan terhadap konvoi mobil mewah, motor besar, dan pesepeda-pesepeda yang pribadi. Ya. Nah, pengawalan tetap bisa dilakukan untuk hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan kami perlu dikawal, khususnya kaitannya misalnya dengan event-event olahraga. Gitu. Itu Mas, jadi sebetulnya karena rasa prihatin juga atas kecemburuan sosial dan antipati masyarakat terhadap pengawalan-pengawalan dilakukan oleh kepolisian. Kalau di luar event olahraga misalnya apa ya, ada kepentingan lain juga yang mendesak? Boleh. Kan ada 7 jenis konvoi atau 7 rombongan, 7 jenis kendaraan yang memang boleh mendapatkan pengawalan. Misalnya pemadam kebakaran, ambulan yang sedang mengantar orang sakit, petugas pada pertolongan pertama pada kecelakaan, tamu negara, pejabat negara, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang menurut pertimbangan petugas perlu untuk dilakukan pengawalan. Itu tetap bisa dikawal. Tapi ada yang sinis juga nih Pak. Wah, bakal kehilangan pendapatan nih orang Polantas ini katanya. Jasa pengawalannya kan lumayan banyak tuh Pak ya yang dikawal-kawal gitu. Benar nggak sih memang itu ada tarif? Saya tidak tahu, tapi itu kalaupun ada itu oknum. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan organisasi. Kalaupun misalnya dulu-dulu ya ada anggota saya yang ngawal terus kemudian dikasih sesuatu oleh yang dikawal segala macam, itu urusan mereka, saya tidak ada. Kami dari pihak organisasi tidak tahu masalah itu karena memang tidak ada juga ke organisasi kebijakan seperti itu. Tapi ke depan kami lihat bahwa apalagi ini sedang masa pandemik kan, gitu. Dan
beberapa dari rombongan-rombongan itu kan kemudian malah justru menimbulkan kerumunan, gitu. Pertanyaannya, masa kerumunan kita kawal gitu? Ya kan sebetulnya sih yang cukup menjengkelkan, udah tahu ini kan kondisi kalau jam berangkat, jam kantor lah ya, dan pulang kantor, itu kan Jakarta tuh pasti mampet di mana-mana gitu kan. Yang berulah justru pengawalnya kan. Iya, artinya gini, kalau pengawalan kepada pejabat dan pejabat negara kan memang masih diperbolehkan. Yang kami maksudkan dengan pelarangan terhadap pengawalan yang 3 jenis itu adalah misalnya rombongan motor besar yang keluar kota, kemudian konvoi mobil-mobil mewah gitu, dan karena kadang-kadang ketika kita sudah dikawal sama petugas, justru mereka seolah-olah punya privilege sendiri gitu, yang kemudian menimbulkan antipati dari masyarakat. Gitu. Yang lain nggak boleh menyalip, nggak boleh mendekat gitu kan, akhirnya kan yang terjadi itu, yang menyebalkan. Ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini bisa menampilkan wajah lain dari polisi lalu lintas di Polda Metro lah. Pak, tapi kalau mungkin kelas balik, kasus yang Porsche itu sendiri pelanggaran bener nggak sih ugal-ugalan? Karena mereka kan membuat video semacam klarifikasi loh. Mau ugal-ugalan gimana katanya, wong kanan kirinya padat, kecepatan antara 60-80, untuk tol mungkin standar lah. Begini, kok disebut ugal-ugalan? Definisi ugal-ugalan itu kan definisi operasional di lapangan. Kalau kita bicara hukumnya itu adalah bahwa ketika seseorang berpindah lajur, dia harus memberikan lampu petunjuk atau lampu sen lah kita sebutnya. Nah ini dari Kasat PJR, Kompol Akmal yang memang langsung mendapati, menyatakan bahwa ketika mereka berpindah-pindah lajur itu tidak mereka kemudian ya mungkin tidak menghormati tidak menghormati pengendara lainnya dan sebagainya. Kalau masalah kecepatan rombongan itu, kami juga punya fakta berdasarkan CCTV yang sudah kami hitung gitu, bahwa ada kalanya ketika jalan sedang ada video CCTV yang menyatakan bahwa kecepatan mereka juga cukup tinggi gitu ya. Kita juga punya video itu gitu. Ketika agak kosong dikit. Ya, dan itu kita pelajari karena kan sebetulnya gampang Mas menghitung kecepatan itu. Di video itu ada 2 titik, kita ukur jarak titiknya berapa meter jaraknya, kemudian kecepatan dia melintasi kedua titik itu kan sudah ketahuan, V sama dengan S per T sudah ketahuan berapa kecepatannya gitu. Pak, kalau di aturan kan ambulan memang dibolehkan ya dikawal bunyikan sirine. Tapi kalau yang saya sering ngerasa aneh perilaku masyarakat kita itu untuk orang yang sudah meninggal gitu. Ini ambulan sudah ngeong-ngeong juga gitu kan, biasanya juga tapi pasukan pengiringnya, rombongan pengiringnya itu kan menggunakan sepeda motor, kadang mereka bertiga tanpa helm, dan perilakunya lebih galak dari petugas itu. Nah, hal-hal kayak gini ada penertiban nggak sih Pak? Atau pendekatan ke warga, ke kelompok-kelompok pengajian misalnya, ini nggak boleh lah kayak begitu. Udahlah, kalau orang sakit kita maklumi lah gitu. Tapi kalau udah meninggal, dia mau ngejar apa lagi gitu kan? Iya, memang banyak sekali keluhan. Bahkan kemarin sempat ada yang dipukulin gara-gara motor mencoba berputar arah ketika rombongan sedang lewat dan sebagainya. Jadi arogansinya luar biasa memang ketika mereka sedang melaksanakan pengawalan khususnya terhadap rombongan jenazah dan sebagainya. Nah tentu ini sangat memprihatinkan kami dan sebetulnya untuk rombongan-rombongan jenazah yang cukup panjang misalnya dan membutuhkan pengawalan, kami bisa kok. Mereka tinggal menghubungi kami untuk meminta pengawalan, kita akan layani pengawalan. Kalau memang itu menurut pertimbangan kami memang perlu dikawal. Nah, kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan pengawalan terhadap ambulan-ambulan seperti itu juga, mereka juga harus menghormati pengendara kendaraan lainnya gitu. Jangan arogan dan bahkan sampai mecah-mecahin spion dan segala macamnya gitu. Sehingga saya sudah menginstruksikan ke jajaran kami, kalau misalnya kira-kira ada ketika dia bertugas kemudian menemukan rombongan-rombongan seperti itu, agar segera dilaporkan ke TMC untuk kemudian kami ambil alih pengawalannya gitu. Sehingga
bisa sampai ke tujuan tanpa harus terjadi sesuatu di jalan. Pak, saya mau mengaitkan dengan kebijakan Jenderal Sigit, Kapolri yang baru. Beliau kan antara lain prihatin lah, karena ini sudah bertahun-tahun ya menjadi salah satu istilahnya handicapnya kepolisian lah ya, Polantas itu, transaksi di jalan raya. Pak Sambodo khususnya untuk wilayah Jakarta, apa aja Pak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengeliminasi, mengeliminir baik masyarakatnya biar lebih patuh, juga aparat bawahan Bapak juga lebih tegas, tapi juga tidak ada embel-embel transaksi itu. Yang pertama dari sisi kita bicara program lintas Kapolri ya. Pertama dari sisi transformasi di bidang operasional. Beliau melakukan kebijakan untuk mengoptimalkan ETLE, ya, Electronic Traffic Law Enforcement. Artinya dengan menggunakan kamera-kamera ETLE, interaksi antar petugas dengan masyarakat kan semakin kecil. Bahkan tidak ada interaksi sama sekali. Sehingga penindakannya pun menggunakan kamera. Dan dengan menggunakan kamera tersebut denda tilangnya pun sudah jelas. Penyelesaiannya pun pembayarannya lewat bank. Jadi memang tidak ada transaksi sama sekali komunikasi antara si petugas dengan si pelanggar. Jadi dari sisi itu kamera ETLE ini memang sangat bagus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian. Nah, yang kedua tentu dari transformasi di bidang pengawasan. Ya, transformasi di bidang pengawasan kami sudah memerintahkan kepada Kasudit Gakum dan Kasatlantas yang memegang yang anak buahnya memegang tilang itu agar melaksanakan pengecekan setiap hari. Seberapa banyak tilang itu digunakan untuk apa? Karena jangan sampai juga anggota ini diberi tilang tapi nggak digunakan, cuma buat nakut-nakutin aja gitu. Ditunjukin tilangnya gitu, tapi nggak dicoret-coret, nggak ditilang-tilang. Artinya ada batas waktu memang dia harus menilang. Nah, yang ketiga tentu dari sisi kesejahteraan, ya. Karena memang tilang itu kan ada honor tilang. Ada honor tilang. Jadi setiap warga yang kena tilang, setiap anggota yang menilang itu anggota dapat honor. Walaupun jumlahnya tidak besar ya, tapi ada honornya. Berdasarkan prosentase dari nilai tilangnya atau per lembarnya? Per lembar. Per lembar. Berapa Pak? Itu besarnya 20.000. Gitu. Jadi kalau dia nilang sehari satu buku atau 5 lembar, satu buku itu 5 lembar tilang. Itu 100.000 gitu. Artinya cukuplah dia buat mungkin buat biaya BBM dia ke kantor dan sebagainya, mungkin makan siangnya dan sebagainya gitu. Pak, terkait yang kamera untuk tilang elektronik itu Jakarta sendiri total berapa Pak? Nah, saat ini yang sudah existing ada 57. Kemudian nanti tanggal 23 Maret kami akan bergabung bersama 12 Polda lainnya untuk launching ETLE nasional yang juga nanti akan di-launching oleh Bapak Kapolri. Itu kami ada tambahan 41 kamera. Untuk di Jakarta saja. Jakarta. Untuk total seluruh Indonesia yang di-launching pada ETLE nasional kurang lebih sekitar 244 kalau nggak salah ya, seluruh Indonesia untuk tahap 1 launching ETLE nasional. Nanti ada tahap berikutnya bulan April itu ada 12 Polda lagi gitu. Jadi diharapkan tahun ini semua 34 Polda sudah melaksanakan ETLE. Saya kebetulan tinggal di Depok, kayaknya Depok belum. Depok sudah nanti. Sudah. Depok nanti tanggal 23 Maret ada. Okay. Walaupun baru 1 atau 2 titik gitu ya. Margonda aja berarti. Margonda. Itu ada dan 41 kamera di tanggal 23 Maret dan ini kami sudah berkoordinasi menyusun proposal juga kepada Pemda DKI untuk melanjutkan hibah pembangunan CCTV untuk tahun 2021. Kurang lebih sekitar 60 kamera lagi. Jadi kalau nanti tanggal 23 Maret ini 41 kamera ini berjalan, berarti kami sudah punya 98, ditambah nanti bantuan dari hibah Pemda DKI di tahun 2021 sekitar 60-an, berarti sekitar paling tidak ada
150 kamera untuk tahun 2021. Belum ditambah nanti hari Sabtu ini, Sabtu besok ini, kami akan soft launching yang kami sebut dengan Etle Mobile. Apa itu? Nah, Etle Mobile itu nanti kamera itu, kalau selama ini kan kameranya ada di pinggir jalan pakai tiang. Nah, ini karena Etle Mobile menggunakan helmet cam, dash cam, dan body cam. Oh. Jadi anggota-anggota yang berpatroli itu nanti ada beberapa, ya tentu ini berkembang terus ya. Paling tidak ada 10 helmet cam, kemudian ada 10 mobil dash cam yang di dashboard. Kemudian ada 6 atau 8 gitu, body cam gitu. Nah, ini yang nanti akan juga bisa mengcapture pelanggaran ketika mereka sedang melaksanakan patroli, khususnya kepada daerah-daerah yang rawan pelanggaran, namun di situ belum ada etle-nya. Gitu. Uji cobanya mulai Sabtu. Sabtu ini nanti akan di launching, mungkin soft launching oleh Bapak Kapolda. Kita akan uji coba karena kan ada trial. Prioritas di titik-titik mana tuh Pak untuk uji karena coba? kan mobile, jadi nanti dipasangi di mobil bergerak patroli sama anggota yang sedang berpatroli, termasuk juga anggota di jalan, beberapa PJR dan sebagainya yang memang berjaga di jalan tol. Ini juga bagian dari transparansi juga ya, karena di body cam itu kan juga nanti bisa melihat, dia bisa live langsung di di TMC. Kita juga sedang uji coba drone. Oh, keren. Drone. Jadi ketika misalnya terjadi unjuk rasa, terjadi kemacetan yang panjang misalnya, ini nanti drone kita naik, kita akan bisa lihat seberapa berat sih kemacetannya, sampai di mana ujungnya gitu. Mencarikan alternatifnya dibuang kemana gitu. Nah, jadi nanti bisa pakai drone. Nah, dari pantauan dari drone itu nanti bisa langsung ke layar TMC. Nanti perwira pengendali di TMC lah nanti akan mengkomunikasikan melalui HT kepada anggota yang bertugas di lapangan gitu instruksinya. Gitu ya. Pak, terkait tilang elektronik, sejauh ini evaluasinya gimana Pak? Jadi mungkin dari tingkat kepatuhan maupun mungkin tingkat pemasukan. Oh, dulu sebelum tilang elektronik misalnya sebulan cuma dapatnya 100 juta. Setelah tilang elektronik memang meningkat gitu. Artinya kan memang ada hal yang membaik di situ gitu. Ya, justru begini Mas. Buat saya pribadi, saya justru akan semakin bahagia kalau tilang etle menurun. Kenapa? Karena disitulah justru terlihat peningkatan disiplin masyarakat. Dan memang secara data, statistik menunjukkan bahwa di titik-titik yang ada kamera etle-nya, itu terjadi peningkatan disiplin berlalu lintas. Ya, saya apa karena memang masyarakat sudah semakin sadar atau karena takut ya, tapi paling tidak. Karena begini, kamera itu kan setiap ada pelanggaran dia meng-capture. Nah, artinya kalau yang di-capture semakin sedikit, berarti kan semakin sedikit yang melanggar. Artinya peningkatan disiplin masyarakat semakin meningkat. Jadi buat kami, targetnya bukan berapa jumlah capturean dari tilang, tapi bagaimana etle ini kemudian bisa meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satunya misalnya etle yang akan di-launching pada tanggal 23 Maret oleh Bapak Kapolri, tambahan 41 kamera itu adalah kamera-kamera yang kami pasang di jalur Transjakarta. Jadi kalau selama ini bahkan kita baca di media anggota bahkan misalnya sampai beradu mulut, berantem sama orang-orang yang menerobos jalur busway gitu. Ke depan nggak perlu lagi. Silakan aja lewat, tapi sudah siap-siap, nanti tilang menunggu di rumah gitu. Kecuali diizinkan petugas kan Pak? Kecuali diizinkan petugas. Nah kan gini, kewenangan untuk misalnya terjadi jalur Sudirman Tamrin itu macet sekali, ada banjir kayak kemarin. Nah, kewenangan untuk bisa menggunakan jalur busway oleh petugas dialihkan jalur itu harus hanya oleh Dirlantas. Jadi hanya selevel dir, saya atau wadir yang bisa kemudian menyetujui jalur busway itu dipakai. Nah, ketika jalur busway dipakai karena suatu hal, maka tentu saja yang tercapture oleh kamera itu kemudian bisa kita skip karena memang itu atas perintah petugas gitu. Tapi kan itu juga jarang sekali. Gitu. Pak, tadi harus izin Pak Dir. Tapi saya punya contoh kasus nih Pak kemarin.
jalur Mampang Buncit itu kan luar biasa macetnya karena satu jalur dipakai ada pembangunan Ya, kabel jalur fiber optik sama ini. gitu kan. Nah, kebetulan kemarin saya juga ikut masuk jalur busway itu akhirnya. Tapi sejauh ini sih belum terima surat tilang. Itu memang atas seizin Pak Dir atau? Pertama gini, untuk jalur Mampang memang kami sudah rapat. Kami sudah koordinasi dengan pihak Transjakarta pada jam sibuk sore hari dan pagi hari, jalur tersebut bisa kita gunakan. Nah, yang kedua, untuk jalur Transjakarta ada kameranya, itu memang baru nanti kita aktifkan setelah tanggal 23 Maret. Oh. Gitu. Jadi tidak tergolong pelanggaran. Tidak tergolong pelanggaran. Iya, betul. Nah, Pak, khusus di Jakarta ini kan ada kebijakan yang soal knalpot bising. Kami mungkin setuju itu ditindak. Tapi ke produsennya sendiri ada langkah-langkah nggak, Pak? Begini, kenapa kami menindak knalpot bising? Itu adalah bagian dari tugas kemanusiaan kepolisian. Knalpot bising itu memberikan gangguan kesehatan kepada pendengaran, mengganggu kenyamanan, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kenapa? Karena orang yang menggunakan knalpot bising itu cenderung untuk maju kecepatannya dengan cukup tinggi dan membuat tidak nyaman semua orang lah. Kemudian kami melakukan tindakan itu ya dengan dasar hukumnya pasal 285 tentang bahwa kendaraan yang dioperasionalkan di jalan harus memenuhi standar teknis dan kelayakan jalan. Nah, tentu kita akan memberikan penindakan tidak hanya kepada pengendara yang menggunakan knalpot bising, tetapi kami juga saat ini sedang mendata bengkel-bengkel mana yang menjual dan memasang knalpot bising untuk kemudian kita berikan pemahaman bahwa knalpot yang mereka jual itu tidak sesuai dengan standar teknis dan kelayakan jalan yang diperbolehkan. Karena apapun kendaraan yang operasional di jalan itu sudah memenuhi standar teknis, artinya keluaran pabrik itu sudah standar teknis. Kalau kemudian di tengah perjalanan knalpotnya diganti, ininya diganti, bannya diganti, itu mereka berarti tidak memenuhi persyaratan teknis dan itu berarti pelanggaran lalu lintas dan bisa ditilang. Jadi kita sosialisasi juga kepada bengkel-bengkel. Kalau ke produsen otomotifnya, karena dulu sih kalau produsen otomotifnya kan mereka ketika kendaraan-kendaraan mereka keluar pabrik itu mereka sudah memenuhi standar uji teknis. Dengan misalnya kalau di atas 100 cc atau 150 cc itu misalnya boleh dari 83 desibel. Tentu itu sudah diukur. Jadi sudah diukur gitu. Oke, Pak Sambodo, terima kasih banyak. Terima kasih atas paparannya. Sama-sama. Ini kayaknya sih banyak pengetahuan baru nih untuk masyarakat dan khususnya pembaca detik. Mudah-mudahan bisa memetik pelajaran, memetik manfaat dari paparan Pak Sambodo. Terima kasih juga buat Detik yang selalu mensupport kami dan mendukung kami untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tentang lalu lintas di Jakarta kepada seluruh masyarakat. Oke, terima kasih lagi. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.